Coba saja kita lihat. Saya tadi baru lihat itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, 22, lalu sampai ke Hebron. Hebron ini tempat di mana kuburan Abraham ada di sana, gua Makpela. Di sana ada siapa? Ahiman, Sesai, Talmai. Ini orang raksasa. Bapak, dia pembeking menteri, dirjen, pradinas. Ya, buat saya itu kayak raksasa-raksasa. Saya mau lawan apa kalau dia backing kayak besar-besar kayak begitu. Tuhan tidak persoalkan raksasanya. Kalau Tuhan tidak persoalkan raksasanya, kenapa kita persoalkan? Tuhan tidak persoalkan ada Sesai, Ahiman, dan Talmai. Kenapa kita bicarakan? Minggu ini akan menjadi minggu kita berbicara tentang kemuliaan Tuhan. C. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Saudara, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Sampai kadang-kadang keinginan yang sederhana pun Tuhan jawab. Makanya saudara saya tuh kadang-kadang terkagum-kagum menangis dengan Tuhan. Saya dalam berperjalanan dari Sulawesi Utara sampai ke Sulawesi Selatan sudah dalam beberapa pelayanan. Lalu waktu saya dari Mamuju mau pergi ke Makassar, saya lihat di West ada jalan potong, saudara ya. Biasa kan kalau jalan itu biasa lewat Majene, saudara ya, jalannya. Memang itu agak sedikit muter lewat pesisir agak jauh, tapi ini jalan potong lewat Mamasa. Padahal saya sudah di jalan ini jalan yang mau ke arah dari Mamuju mau pergi ke Majene itu, saudara, mau lewat situ. Memang agak jauh, tapi saya bilang ini West bilang putar balik. Jadi West itu memang tukang putar balik, saudara ya. Putar balik, saudara. Memang saya lihat jaraknya pendek, tapi saudara saya kaget. Jarak tempuhnya ternyata jauh lebih banyak. Kenapa? Satelitnya kan cuma lihat jalan pendek, tapi dia terlihat ada jalan rusak, saudara ya. Ternyata jalan rusak lebih banyak daripada jalan baik, saudara ya. Jadi tadinya saya lihat itu bisa 3 jam, ternyata jadi 6 jam. Oh, saya ngedumel. Aduh, tadi kalau saya lewat di sana, ini mau balik lagi susah salah di tengah hutan, tidak ada pom bensin, mau isi di mana? Saya ngedumel. Tapi saudara, sebelum saya lewat jalan itu, saya waktu masih di Palu saya bilang begini, saya ingin makan kapurung di Pindrang, saudara ya. Karena saya dulu pernah makan kapurung, saya tahu kapurung ya, itu papeda tapi sudah campur sayur, campur ikan semua sudah itu, namanya kapurung di sana. Saya pingin ini masalah sepele, buat saya masalah sepele, tapi ternyata Tuhan juga ikut bertanggung jawab. Waktu itu kalau saya paksakan lewat Majene, saya sampai di daerah yang saya tuju itu, pasti sudah tutup karena tengah malam. Tapi karena saya terkandas di jalan di Mamasa ini saudara, akhirnya saya harus tidur di Poliwali Mandar. Besok pagi baru saya lanjut. Dan waktu saya lanjut itulah baru saya mengerti. Kapurung yang saya rindu ini ada di sini. Jadi cuma gara-gara perkara ini kadang-kadang Tuhan hambat di sini. Bukan karena untuk kita jadi terhambat, tapi karena dia ingin mengarahkan kita kepada jalan yang lebih baik. Saya bahkan lebih parah lagi, waktu Paulus mau pergi menginjil ke Asia, Roh Kudus menghalangi kami. Loh, orang menginjil kok Roh Kudus halangi, saudara ya? Ya nggak mungkin. Tentu kalau Roh Kudus halangi bukan karena dia menghalangi penginjilan, tapi dia menghalangi untuk kita pergi ke tempat yang jauh lebih baik, yang siap menerima, yang jauh lebih terbuka, dan itulah Makedonia, saudara-saudara ya. Ada orang Makedonia, lalu tahulah kami tidak harus ke Asia. Lalu Injil mulai berjalan dari Eropa sampai Amerika baru balik ke Asia, saudara ya. Karena dulu Roh Kudus yang menghalangi mereka pergi ke sana. Makanya jangan kaget hari ini dari Asia api mulai menyala pergi ke Eropa lagi. Di Eropa gereja sudah jadi bioskop, di Asia bioskop jadi gereja, saudara ya. Kira-kira begitu. Karena tadi itu. Jadi bukan Roh Kudus menghalangi, bukan. Tapi dia mengarahkan ke tempat yang jauh lebih baik. Ini seperti saya dapat banyak halangan. Coba saudara, kalau Musa tidak ikut tuntunan Tuhan dan mereka tidak terharang oleh laut mati, orang Mesir akan dengan mudah membawa orang Israel kembali.
Tapi karena mereka ikut jalannya Tuhan, maka orang Mesir itu mati di laut yang orang Israel lewati. Tidak ada yang bisa tangkap mereka lagi, karena musuh yang kau lihat hari ini tidak akan kau lihat selama-lamanya lagi. Bagaimana caranya? Lewat jalan Tuhan. Amin. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, rencana yang indah. Ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan. Aman dan sejahtera, walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Amin, saudara. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Jangan bersukacitalah, karena great things will happen to you. Ya, perkara besar terjadi buat saudara. Haleluya. Maukah engkau tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sampai perkara kecil pun Tuhan campur tangan. Wah, akhirnya saya makan kapurung waktu itu enak. Oke, sudah lihat. Jangan bicarakan apa yang Tuhan tidak bicarakan. Yang lebih parah lagi, ayat 33. Bilangan 13 ayat 33. Ini yang mereka lakukan. Sudah lihat, orang Israel berkata begini. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Tadi minta cuma mau lihat jalan, lihat kota. Sekarang raksasa yang dibicarakan. Stop sudah bicara apa yang Tuhan tidak persoalkan. Stop sudah bicara apa yang Tuhan tidak bicarakan. Amin. Yang Tuhan percayalah kepadaku, ikutlah aku, ya, serahkanlah semua bebanmu, aku akan berikan percaya saja kepada Tuhan. Lalu mereka bilang begini, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Seberapa raksasa di sana? Ada raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti apa? Siapa yang bilang dong belalang? Hei kaum belalang keluar dari, gak pernah Tuhan bilang umatku, dia selalu bilang my people, my son. Ya, dia selalu bilang, dia gak pernah bilang belalang. Jangan rendahkan dirimu sementara Tuhan sangat menghargai saudara. Aduh saya terlalu layak kali, dia bicara tuh saya terlalu bisa terima. Stop dengar orang berbicara. Amin. Semua rasa malu kita sudah dipakukan di atas kayu salib. Semua rasa tertuduh kita sudah dipakukan di atas kayu salib. Semua rasa bersalah kita sudah dipakukan di atas kayu salib. Amin. Coba ya. Ini salah lagu yang saya minta tadi. Lost all their guilty stain, lost the guilty stain, and then beneath the flood, lost all the guilty stain. Stain itu noda, semua rasa noda, rasa bersalah itu sudah main di A boleh A ya. Lalu yang kedua, semua salah kita, semua dosa kita sudah dilalukan. Was all my sins away. Sama-sama. Was all my sin away. And there may I true. And there may I true while as he was all my sins away. Jadi setiap kali kau lihat ini,
bukan cuma dosa dilalukan, rasa guilty, rasa bersalah pun dilalukan oleh Tuhan. Kita bukan lagi belalang, tapi kita ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ayat 33 ditahan, Bilangan 13 ayat 33. Kami belalang, mereka raksasa. Lihat, dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi orang Israel ini berkata, begitu juga dong-dong itu bilang kita begitu. Kapan mereka bisa mewakili pikiran orang? Kita ini kadang-kadang sama seperti orang Israel. Nanti orang bilang apa? Padahal orang ini telah bilang ini. Sedangkan orang bilang saja, Paulus aja dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap dengar dan patut dipikirkanlah itu semuanya. Coba tampilkan Filipi 4 ayat 8. Ya. Filipi 4 ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama. Paulus berkata kepada orang-orang di Filipi, kenapa? Karena Paulus ini lagi di penjara dan orang-orang memanfaatkan pemenjaraannya dia untuk mendiskreditkan dia dan mengangkat popularitas mereka. Mereka bilang begini, hei jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kamu lihat saja dan nilai dengan benar siapa yang ada dalam jalurnya Tuhan. Lihatlah kami yang masih bebas memberitakan Injil. Sementara Paulus itu dia ada di penjara. Pikir baik-baik sudah. Kamu mau pilih yang mana? Lalu teman-teman yang setia dengan Paulus ini mereka datang dan bilang Paulus, aduh Paulus kau punama di luar ancur dong. Bicara sembarang-sembarang. Paulus berkata begini, terapa-apa. Sangkanya dengan berbuat begitu mereka memperberat bebanku. Terapa-apa. Yang penting Injil diberitakan. Entah dengan maksud baik atau maksud tidak baik. Dia belajar berpikir yang benar. Lalu dia tulis. Jadi akhirnya saudara-saudara. Dia tidak memangkai pikiran orang. Dia tidak mengambil pikiran orang. Tapi dia ajar kita. Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan yang patut dipuji. Apa? Nah kalau saudara lakukan ini akibatnya ayat 9. Maka Allah dan apa yang telah kamu pelajari daripada-Ku, apa yang telah kamu terima. Nah, lalu kita lihat, maka kalimat yang terakhir. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Semua bilang sumber. Kalau sumber sama-sama kotra habis-habis. Tapi kalau cuma pemberian habis. Tapi kalau sumber, nah lihat ini kalau di ayat 7 masih pemberian. Naik ayat 7. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu. Ya, damai sejahtera. Ayat 7 masih di Filipi pasalnya yang keempat ini. Ya, ini ayat-ayat kesukaan saya. Nah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera diberikan buat kita. Lalu ayat 9, sumbernya ikut sama-sama kita. Jadi kapan saja, kapan saja. Saya berjalan beberapa tempat yang saya mau isi bensin. Mohon maaf belum ada pengisian karena tangki belum datang. Pertamina tunggu tangki. Tapi saudara, kau yang jadi tangki isi itu barang-barang kosong orang-orang yang tertolak, kau yang jadi Pertamina buat mereka semua. Yang di rumah yang lagi marah-marah tuh kau jadi Pertamina buat orang. Ya toh? Begitu kau sampai mana? Perlu apa? Kau tularkan damai sejahtera, kau tularkan ketenangan ya. Karena apa? Sumbernya ada sama-sama saudara. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamulah. Kalau sumber ikut, kapan kita kehabisan damai? Kalau sumber ikut, kapan kita kekurangan sukacita? Makanya damai sejahtera itu bukan sesuatu yang bukan diupayakan. Damai sejahtera itu bukan sesuatu yang dikerjakan, tapi sesuatu yang diterima. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, kau tinggal terima. Bukan diupayakan. Kau jangan macam-macam ya. Pokoknya kalau kau baik-baik, saya baik. Tapi kalau kau, saya lebih jahat dari kau. Wah, astaga. Dia damai sejahtera tergantung dari orang. Kalau orang mantap dia damai, kalau orang mantap dia terang. Tidak ada, damai sejahtera kita itu tidak tergantung. Seperti gelombang di laut, tidak akan berhenti damai sejahtera kita. Keadaan bisa berubah, damai sejahtera tetap ada. Keadaan boleh berubah, damai sejahtera tetap ada. Kenapa? Sumbernya ada bersama-sama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah mewakili orang-orang ini punya pikiran. Ini terakhir sebelum kita akan perjamuan kudus. Ternyata dongpu pikiran itu beda sekali dengan apa yang orang Israel dipikirkan. Kita pergi ke Yosua pasal 2. Yosua pasal 2 itu tentang pengintai yang datang pergi mengintai di tanah perjanjian. Waktu Yosua mengambil alih tongkat estafet dari Musa, maka ada hal-hal luar biasa yang dia lakukan, yang harus dikerjakan. Yang Tuhan ingatkan dia berulang-ulang, jangan tawar hati, jangan takut ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, ulang-ulang. Kenapa? Karena proyek pertama yang dia harus lakukan adalah melawan Yeriho yang temboknya menurut para pakar teologi
itu kereta bisa lewat di atasnya. Lalu sudah lihat apa yang sebetulnya terjadi di luar yang diduga oleh orang-orang Israel ini. Pengintai-pengintai ini sampai ke Yeriho, lalu mereka disambut oleh seorang perempuan namanya Rahab. Kemudian Rahab ini menyembunyikan mereka di atas suatu rumah yang ada jerami. Di sana suatu rumah nggak pakai jerami, sudah pakai batu, pakai bata, tapi kok bisa ada jerami? Semua yang tidak pernah sudah pikirkan sudah Tuhan siapkan ya. Seperti tadi itu kenapa saya lewat di jalan terlaku ini. Ternyata Tuhan mengarahkan saya ke tempat yang tadi saya ingin itu saudara ya. Seperti, oh ya cuma gara-gara barang ini Tuhan bisa, lihat Tuhan bisa turut bekerja untuk kebaikan kita. Lihat ayatnya yang ke-9 dikatakan ini Rahab ngomong begini. Dan berkata kepada orang-orang itu, saya potong saja ya. Ini Rahab langsung bilang sama dua pengintai ini. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Saudara lihat, orang yang bukan Israel saja percaya. Apalagi orang Israel sendiri. Ini yang bukan Israel saja, ini orang Yeriho saya percaya. Jangan sampai orang-orang di luar lebih percaya daripada kau. Ya, jangan heran saudara-saudara ya, mereka ditolong karena mungkin KTP belum diganti. Tapi mereka percaya Isa Al-Masih itu juru selamat. Imam Mahdi yang akan menghakimi dunia ini. Jangan sampai kita kalah. Ini Rahab percaya. Perempuan yang status sosialnya terlaku sekali. Tapi dia bilang begini, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Lihat saudara, ternyata mereka salah baca pikiran orang. Orang-orang itu Tuhan telah berikan. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sejak kapan? 3 hari lalu, 2 hari lalu, 10 hari lalu, bulan lalu, tahun lalu. Sejak kapan? Ayatnya yang ke-10. Sejak kapan? Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut. Ini 40 tahun lalu. 40 tahun lalu Depu gemetar masih ada sampai hari itu. Bukan 3 hari lalu, bukan minggu lalu, bukan bulan lalu, 40 tahun lalu. Waktu Tuhan mengeringkan air laut berau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan pada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu. Yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Jadi waktu dengar saja kamu keringkan, ketongsu tawar hati menghadapi kamu. 40 tahun lalu. Mungkin Rahab bilang begini, kenapa kau terlalu lama? Saya dengar itu waktu saya masih TK, sekarang saya sudah lulus S3, kau baru datang. Kira-kira begitu saudara. 40 tahun lalu loh. Jadi saya pikir kami waktu melihat kamu gemetar, 2 hari lalu kah, 3 hari lalu waktu sungai Yordan terbelah. Bukan. 40 tahun lalu, ternyata apa yang ditulis oleh Bilangan 13 ayat 33, demikianlah mereka di hadapan kamu. Salah! Dorang ketakutan. Jadi kadang-kadang pikiran kita tuh salah terhadap pikiran orang. Stop sudah pikir-pikir apa yang orang bicarakan. Umur ini terlalu singkat dan waktu ini terlalu berharga untuk pikir barang-barang terlaku. Lebih baik pikirkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Bilang kiri kanan, saya setuju dengan pendeta itu. Saudara-saudara, dari kisah ini kita tahu, kengerian telah menghinggapi orang-orang di luar sana. Jadi saudara yang punya masalah dan saudara tahu saudara ada dalam kebenaran, tidur saja malam-malam. Lalu nanti kalau dong putar-putar, dong bikin saksi dusta, tenang saja. Tuhan adalah perisaimu. Tuhan adalah pelindungan. Bisa saja sementara tertunda kemenanganmu, tapi tidak berarti engkau kalah. Karena kemenangan yang tertunda kadang-kadang berkat yang luar biasa. Khotbah 2 minggu lalu. Masih ingat? Saya closing dengan 2 minggu lalu punya khotbah. Kalau Yusuf dibebaskan 3 hari setelah orang itu dibebaskan kepala minuman. Tolonglah, kasih tahu Raja Sani salah. Tolong keluarkan aku dari liang tutupan ini. Dan kalau hari itu kepala minuman kasih tahu sama raja dan perkaranya diselidik dan ternyata benar, dia akan bebas sebagai seorang TKI. Seorang tenaga kerja, bukan ya, dia bukan warga negara Indonesia, minta maaf saudara ya. Dia akan keluar sebagai seorang tenaga kerja yang harus cari kerja di rumah-rumah yang lain dan agak sulit karena statusnya bekas tahanan. Tapi ketika dia tunggu waktunya Tuhan, dia bukan bebas sebagai seorang tenaga kerja, tapi dia bebas sebagai seorang pemerintah di atas segala kementerian. Karena dia orang nomor 2 sesudah Firaun. Tidak ada yang bisa lakukan apa-apa tanpa seizin Yusuf.
Jadi Menteri Pendidikan mau bikin kurikulum baru, lapor sama Yusuf. Gini kami ada kurikulum begini, Yusuf ini lapor. Seluruh kementerian. Kalau kita punya Bapak Luhut Panjaitan, hanya menteri koordinator untuk 3 kementerian atau 4 lah. Tapi Yusuf seluruh kementerian. Diam. Jadi saudara lihat ketika dia ikut waktunya Tuhan. Dia bukan bebas sebagai seorang rakyat biasa. Tapi dia bebas sebagai seorang penguasa. Percayalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mari kita pegang perjamuan. Bangkit berdiri. Yang sakit percaya oleh bilur-bilurnya, saya hidup dalam karya yang sudah selesai. Tidak peduli apa kata dokter, tidak menentukan hasil dari penelitian dokter, tidak menentukan jawaban-jawaban doa saya. Hasil dari pengintaian orang Israel tidak menentukan apakah saya masuk atau tidak. Tetap janji Tuhan pasti akan digenapi di dalam hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Sambil kita siapkan hati, kita nyanyikan puji ini.